Ya, perkenalkan nama saya Indra Pisagian. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tiga soal dari tugas turunan, tugas CLO 3 kalkulus. Ya, tugas yang pertama, soal pertama itu berdasarkan grafik X, fx yang berwarna biru di atas, apakah fungsi dari A sampai D ini adalah kontinu atau terdiferensial. Nah, yang pertama, X sama dengan min 1, ini tidak kontinu karena terdapat lompatan fungsi. Eh, min 1 juga tidak terdiferensial karena syarat kontinu tidak terpenuhi. Kita bisa lihat di situ ada lompatan nilai fungsi yang bisa menunjukkan limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Nah, X sama dengan 0 itu kontinu karena tidak ada lompatan atau titik putus. Nah, itu juga tidak terdiferensial karena terdapat titik tajam atau sudut. Ini X sama dengan 0 ini membentuk sudut tajam yang bisa dibilang berarti gradien kiri tidak sama dengan gradien kanan. Dan yang X sama dengan min 1,5 itu kontinu karena grafik tidak terputus. Ini juga menunjukkan terdiferensial karena grafiknya mulus atau tidak memiliki titik tajam atau lompatan apapun. Nah, yang D itu X-nya sama dengan 2. Ini menunjukkan kontinu karena tidak ada lompatan. Terus dia juga tidak terdiferensial karena di grafiknya bisa dilihat terdapat titik patah. Ini membentuk patahan, ini bisa maksudkan berarti bahwa gradien kiri tidak sama dengan gradien kanan. Nah, untuk soal nomor 2 yang A, turunan fungsi dari fx sama dengan x pangkat 3 kurang 3x sama dengan 2 ditambah 2, sorry. Nah, kita bisa mencari turunannya dengan menggunakan xn. Jadi f1x sama dengan 3x pangkat 3 kurang 1 sama dengan 3x pangkat 2. Jadi kita udah dapat tuh 3x pangkat 2. Jadi turunan dari x pangkat 3-nya adalah segitu ya. Nah, turunan dari min 3x-nya itu menjadi f1x sama dengan min 3. Nah, turunan dari duanya karena turunan dari konstanta adalah 0, jadi f1x sama dengan 0. Hasil akhirnya turunan yang didapatkan adalah f1x sama dengan 3x pangkat 2 min 3. Ya, jadi jawabannya adalah 3x min pangkat 2 min 3. Nah, untuk yang B, pertanyaan yang B adalah kemiringan garis singgung di titik 1 dan 0. Nah, ini bisa dijelaskan kemiringannya dengan mensubstitusikan X sama dengan 1 ke Fx. F1X yang X-nya bisa jadi 1, jadi eh, ini jadinya 3. X itu adalah 1, jadi 3 1 pangkat 2 dikurang 3. 3 1 pangkat 2 adalah 1, jadi 3 kali 1 adalah 3, 3 dikurang 3 sama dengan 0. Jadi kemiringan garis singgungnya adalah 0. Nah, persamaan garis singgung di titik 1,0 adalah ini menggunakan Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1. Di mana M sama dengan 0, Y1, Y1, X1, Y1 itu sama dengan 1 dan 0. Seperti di titiknya ya. Nah, jadi Y kurang 0 sama dengan 0 X min 1. Jadi Y sama dengan 0. Ini berarti bisa dikatakan bahwa persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 0. Nah, persamaan garis normal di titik 1,0 adalah kita bisa tahu itu dari gradien garis normalnya. Gradien garis normalnya itu min 1 per M. Ini bisa menunjukkan 3 lurus garis singgung. Nah, karena M sudah kita cari tahu M adalah 0, maka gradien normal ini sama dengan tak terdefinisi. Jadi garis normal berbentuk X sama dengan 1. Jadi persamaan garis normalnya adalah X sama dengan 1. Nah, soal nomor 3,
itu ada benda bergerak mengikuti lintasan fx 1/3 x pangkat 3 dikurang setengah x pangkat 2 dikurang 2x plus 1. Nah, ada beberapa pertanyaan, jadi kapan benda bergerak naik saat Nah, benda bergerak naik saat f1x lebih dari 0. Nah, turunan fungsinya kita bisa mendapatkan f1x sama dengan x pangkat 2 kurang x kurang 2. Nah, dari sini kita bisa menentukan interval. Kita perlu mencari nilai x yang membuat fx lebih dari 0. Jadi kita mulai dengan menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, x pangkat 2 kurang x kurang 2 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan bagi x kurang 2 dengan x plus 1 sama dengan 0. Jadi, kita bisa mendapatkan x sama dengan 2 atau x sama dengan min 1. Nah, kita kan udah dapet tuh x-nya sama dengan min 2. X-nya sama dengan 2 dan x-nya sama dengan min 1. Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa benda bergerak naik saat x kurang dari min 1 atau x lebih dari x2. X lebih dari 2. Ya. Nah, bagaimana dengan benda bergerak turun saat f1x kurang dari 0? Nah, ini bisa kita dapatkan dari hasil sebelumnya. Jadi f1x kurang dari 0 terjadi pada interval di mana tanda turunan negatif. Jadi min 1 kurang dari x kurang dari 2. Jadi kesimpulannya benda bergerak turun saat yaitu min 1 kurang dari x kurang dari 2. Ini x-nya adalah kurang dari x1, min 1 atau min 2 atau 2. Nah, bagaimana dengan cekungnya? Cekung ke atas ini F ditandakan dengan F2 X sama dengan lebih dari 0. Nah, turunan pertama itu F pertama X sama dengan X pangkat 2 kurang X kurang 2. Nah, kita turunkan lagi nih. F2 D per DX X pangkat 2 kurang X kurang 2 sama dengan 2X kurang 1. Nah, kita menentukan F pangkat eh, turunan kedua itu yang lebih dari 0. Kita bisa menyelesaikannya dengan 2X min 1 lebih dari 0. Kita bisa selesaikan perbedaannya jadi 2X lebih dari 1. Jadi bisa mengartikan X sama dengan eh, lebih besar dari 1/2 atau setengah ya. Jadi fungsi cekung ke atas saat X lebih dari 1/2 atau setengah. Nah, bagaimana dengan cekung ke bawah? Cekung ke bawah dengan turunan yang kedua F2 X kurang dari 0. Nah, ini menentukannya kita perlu menyelesaikan kebalikannya. 2X min 1. Nah, ini kurang dari 0. Jadi kita bisa menyelesaikan perjasamanya dengan 2X kurang dari 1. Ini bisa mengartikan X sama dengan kurang dari setengah. Jadi kesimpulannya adalah fungsi cekung ke bawah saat X kurang dari setengah. Oke. Nah, bagaimana dengan titik maksimum dan minimumnya? Nah, titik stasionernya pada saat F atau X sama dengan 0. Nah, X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2. Kita bisa tahu ya itu ya. Nah, pertama-tama kita cari maksimumnya dulu. F min 1 itu ketika kita cari itu adalah min 1. Maaf, belum saya pindahkan. Nah, kita bisa mencari titik maksimum dan minimumnya. Jadi X-nya tadi kita udah cari min 1 dan X-nya sama dengan min 2. Pertama-tama kita cari maksimumnya dulu. Fx yang adalah min 1 itu berarti min 1/3 ditambah 1
setengah dikurang min 2 ditambah satu. Hasilnya adalah 3,17. Itu adalah maksimumnya. Nah, kalau minimumnya adalah F pangkat 2. F yang X-nya ada 2. Ini bisa dapatkan 8 per 3 dikurang 2 dikurang 4 ditambah satu, menghasilkan 2,33. Ini adalah minimumnya. Oke. Nah, terakhir titik belok terjadi pada saat turunan kedua X sama dengan 0. F atau keturunan kedua X sama dengan 2X min 1 sama dengan 0. Jadi kita bisa mengartikan kalau X sama dengan setengah, 1/2. Jadi titik belok dari X sama dengan 1/2 atau setengah. Terima kasih. Ya, jadi itulah sedikit penjelasan dari tugas kalkulus yang materinya adalah turunan. Atas waktu dan perhatiannya, terima kasih.